Selama 2 minggu berturut-turut saya bahas terus-terusan mengenai buku-bukunya Pramoedya Anantatur, dan saya selalu membahas buku-buku sejarah, agak bosan juga ya. Nah, sekarang saya akan membahas genre yang lain yang saya juga sangat minati, yaitu crime, jadi kriminal, dan bukan dari Indonesia melainkan dari Asia. Bukan Jepang dan bukan Korea, tapi ini dari India. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Six Suspect karya Vikas Swarup. Buku ini terbagi 6 bagian dan langsung ngingetin saya sama Tokyo Zodiac Murder. Namun ketika mulai membacanya saya malah jadi kayak baca proposal atau makalah gitu. Itu awal-awalnya aja sih. Kalau seringnya baca buku itu susah ngebayangin gimana jika buku itu dibuat jadi film. Nah, kisah ini justru dari awalnya saya langsung seakan berada di dalam sebuah film gitu. Buku ini terbagi 6 ya, yaitu bagian pertama pembunuhan, bagian kedua tersangka, bagian ketiga motif, bagian keempat bukti, bagian kelima solusi, dan bagian keenam adalah pengakuan. Kita mulai dari bagian pertama dulu. Nah, di bagian pertama ini kita langsung disodorkan sama kasus pembunuhan nih. Jadi ada seorang pemuda yang namanya Vicky Ray. Vicky Ray ini anak menteri. Si bapaknya Vicky Ray ini, dia ini adalah seorang petinggi gitu, petinggi di India yang dikenal banget. Bapaknya ini seorang bajingan semuanya lah, dia dari korupsi, ancaman gitu, dan segala macam, termasuk ya tindakan-tindakan yang di luar hukum gitu yang berlaku di negara India itu sendiri. Nah, kasusnya si Vicky Ray ini, dia membunuh seorang bartender yang namanya Ruby Gill. Ruby Gill ini mahasiswa S3 yang bekerja paruh waktu. Nah, bayang gak sih? Ini di satu sisi ini ada seorang mahasiswa sangat pintar tapi miskin. Satu lagi ini seorang pemuda yang bisa dibilang anak koruptor. Dia sendiri sama bejatnya sama bapaknya. Si Vicky ini sedang pada pesta lah gitu sama teman-temannya. Kemudian dia minta dilayani oleh si Ruby Gill. Ruby Gill itu bilang bahwa, oh saya udah nggak bisa ngelayanin kamu karena waktunya sudah habis, jadi barnya udah mau tutup. Si Vicky itu nggak mau terima dong, dia langsung keluarin senjatanya dan dia tembak itu si Ruby Gill itu di tempat. Itu kan saksinya banyak banget ya, saksi banyak banget, terus rekaman juga ada gitu. Tapi karena dia anak menteri, karena dia anak seorang pejabat tinggi negara, ya udah dia lolos aja gitu dari hukum gitu. Pada saat pesta kemenangan dirinya di pengadilan ini, Vicky ditembak mati sama seseorang. Polisi menahan 6 orang tersangka. Kenapa 6 orang ini dijadikan tersangka oleh polisi? Karena pada diri 6 orang ini terdapat senjata yang kemungkinan salah satunya menjadi senjata yang menembak si Vicky Ray. Oke, sekarang saya mau membahas dari sisi si tersangkanya satu-satu gitu. Jadi cerita ini nanti kita akan dibahas dari per satu-satu orang gitu. Ini menurut dia bagaimana ceritanya dia, menurut dia bagaimana ceritanya dia gitu. Tersangka yang pertama namanya Mohan Kumar. Dia adalah seorang birokrat yang sama korupnya dengan bapaknya Vicky gitu. Tapi bisa dibilang dia tuh udah jatuh ketiban tangga gitu. Jadi dia udah diberhentikan dari jabatannya dia, tapi walaupun diberhentikannya dengan cara terhormat ya. Kemudian dia itu pada suatu hari mengajak kekasihnya untuk datang ke sebuah perayaan kematiannya Mahatma Gandhi. Nah, jadi Mohan Kumar ini punya istri, tapi dia punya kekasih juga kan. Dia datengin lah tuh pesta itu. Nah, ketika di pesta itu ada sesuatu yang terjadi yang membuat dia pingsan. Pas dia bangun-bangun, si Mohan Kumar itu, dia pribadinya langsung berubah. Dia itu seakan-akan masukin rohnya Mahatma Gandhi. Jadi saya nggak tahu itu ya, apa dia post power syndrome, apa dia itu split personality disorder gitu ya. Tapi yang pasti dia tuh kaget kenapa dia ada di sebuah pesta itu. Dia pulang ke rumah, ya dia pulang setelah lama dia nggak pulang. Terus dia bilang sama istrinya kalau ini semua koleksi minuman keras saya buang. Saya nggak mau lagi makan daging-dagingan. Saya pengen hidup sebagai seorang Hindu yang baik. Saya tidak mau menyentuh kamu juga gitu. Nah, istrinya bukannya apa gitu kaget atau apa, dia malah senang gitu. Suaminya berubah, tapi dia senang gitu.
itu uangnya itu dikasih-kasihin aja sama orang gitu. Jadi kalau ada orang merasa apa kesulitan dia kasih gitu, dia kasih sumbangan kemana-mana gitu. Tapi kemudian ada satu kejadian lagi, dia kepentok lagi gitu. Terus tiba-tiba dia berubah lagi jadi kayak Mohan Komar yang asli. Dia kaget kenapa minum apa koleksi minumannya dia yang mahal-mahal itu hilang semua. Padahal dia sendiri yang ngasih ke orang. Dia sendiri yang minta agar minuman-minuman itu dimusnahkan maksudnya. Terus kemudian dia bingung kenapa uang dia di bank tinggal sedikit. Padahal dia sendiri yang ngasih ke orang kan. Dia bingung kenapa di rumah cuma ada sayur-sayuran. Saya nggak suka sayuran, saya mau makan daging gitu kan. Terus tiba-tiba nanti dia berubah lagi gitu. Nah itulah cerita si Mohan Komar itu. Tokoh kedua, tersangka kedua namanya Shabnam Saxena. Nah ini adalah seorang artis Bollywood yang sangat terkenal dan sedang naik daun. Dari 6 orang ini saya kira ini tokoh yang paling ngambil hati lah gitu. Dia cantik, berbakat, baik hati gitu. Dia itu bukan dari kalangan orang yang kaya, jadi dia dari kalangan anak orang yang biasa-biasa aja, nggak miskin-miskin amat juga gitu. Tapi terus kemudian karena dia cerdas dan dia punya bakat dan dia memang cantik juga, gitu, akhirnya dia menjadi seorang artis terkenal di India. Gitu. Suatu hari dia dapat surat ini dari seorang perempuan yang dia itu ternyata si cewek itu yang ngirim surat itu mirip banget sama si artis itu gitu. Cuma kehidupannya susah banget. Nah si artis itu kasihan kan sama orang karena dia orangnya seneng nolong orang lain. Kemudian dia bilang lah sama si cewek itu, yaudah deh kamu datang aja, saya kasih kamu pekerjaan gitu. Nah awalnya dikasih pekerjaan sebagai asisten awalnya. Nah lama-lama nih karena dia kan mirip nih, akhirnya sama si Shabnam Saxena ini di apa kayak dilatih gitu. Yaudah kamu nanti pura-pura aja jadi aku, nanti kalau ada kayak acara-acara yang nggak terlalu penting lah gitu, kamu aja yang dateng gitu kan, nanti dikasih bayaran lah gitu. Akhirnya si cewek itu mau dong, ya dia mau, dia pura-pura jadi artis. Lama-lama kebablasan nih si cewek ini gitu. Jadi si cewek ini dia bukan cuma jadi apa ya, bisa dibilang dia itu punya keinginan untuk mengambil jati diri si artis itu gitu. Jadi dia pengen bahwa dialah yang jadi artis gitu. Shabnam Saxena itu pengen disingkirkan sama dia. Kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu seseorang yang namanya Eketi. Eketi ini adalah seorang anak dari suku Onge dari Kepulauan Andaman. Kita tahu kan Kepulauan Andaman itu bagian dari negara India, walaupun secara budaya bisa dibilang agak-agak berbeda ya sama India yang kita kenal gitu. Nah, jadi di tempatnya dia ada sebuah batu yang berusia ribuan tahun dikeramatkan, dipercaya sebagai dewa pelindung suku itu. Nah, dia itu batu itu hilang gitu. Akhirnya atas perintah Nokai, sang dukun yang ada di pulau itu, ditugaskanlah seseorang untuk mencari si batu itu. Kemungkinan batu itu diambil orang dan kemudian dibawa ke tempat lain, mungkin mau dijual atau di mana. Nah, si Eketi ini ditugaskan untuk mencari batu itu. Dan kemudian perjalanan Eketi sampailah ke ibu kota gitu kan. Oke, kalau tokoh ketiga itu mirip banget sama Nick Shaw kalau menurut saya. Tahu kan yang The God Must Be Crazy? Itu saya ngebayangin jadi kayak dia gitu, dari orang dari pedalaman mencari sesuatu, atau dia dikasih kayak apa ya, dikasih kayak sebuah misi gitu kan. Kalau Nick Shaw ini disuruh buang botol Coca-Cola. Nah kalau si ini kan dia nyari batu nih. Tokoh keempat itu kayak Forrest Gump, namanya Larry Page. Jadi Larry Page ini dia itu turis asal Amerika yang datang ke India. Kalau dibilang turis salah juga sih ya. Dia orang Amerika datang ke India untuk menikah gitu. Larry Page ini bukan pendiri Google ya, namanya sama, dan bikin dia kadang suka dianggap pendiri Google gitu selama dia di India itu gitu. Jadi si Larry Page ini dia itu tidak punya kepintaran yang samalah dengan orang-orang yang reguler gitu. Bisa dibilang mungkin kepintaran dia termasuk yang low gitu. Dia selalu cemas, dia selalu tergantung sama ibunya. Suatu hari dia ketemu sama seorang cewek di sebuah forum chatting.
Dia pas ngelihat pertama kali cewek itu kaget gitu, ini cewek cantik banget gitu, orang India. Dan kemudian akhirnya mereka pacaran lah. Selama pacaran ini ceweknya itu sering minta uang sama dia, minta uang. Akhirnya kata Larry Page, ya udah kalau gitu kita nikah aja. Setuju gitu. Dan Larry Page bilang, wah saya beruntung banget nih ada cewek cantik dari India yang mau sama saya gitu. Akhirnya dia datanglah ke India. Pada saat dia sampai di bandara, dia baru sadar bahwa ternyata dia adalah korban penipuan karena dia langsung ngelihat gambar ceweknya itu terpampang di sebuah billboard poster film, dan di situ ada tulisannya, dibintangi oleh Shabnam Saxena. Jadi ini cewek atau cowok bisa jadi ya dia menipu si Larry Page ini dengan fotonya si Shabnam Saxena gitu. Cuma kan Larry Page udah keburu nyampe di India tuh. Dia bingung mau ngapain kan. Akhirnya dia tuh punya, ya udahlah kalau begitu saya mau pulang aja ke Amerika. Tapi ternyata perjalanan pulang dia itu tidak mulus gitu. Dia akhirnya jadi kebawa ke sana kemari sampai dia sempat disandra segala sama anak buahnya Osama bin Laden. Pokoknya paling aneh deh ini ceritanya, paling unik dan paling seru sih ya dia karena petualangan dia kemana-mana. Tokoh kelima ini namanya Muna Mobile. Si Muna ini dia bukan orang jahat ya. Dia ini orang miskin. Bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Jadi bapaknya itu ditabrak oleh anak seorang petinggi negara yang kemudian lolos aja gitu dari hukum. Nah, dia tinggal sama ibunya berdua. Kemudian ibunya itu mengangkat anak seorang perempuan miskin muslim buta dan wajahnya rusak. Cuma kan biaya sekolah di India itu emang murah ya. Jadinya Muna berhasil lah lulus S1. Tapi di India itu lulusan S1 itu banyak banget. Dia nggak dapat pekerjaan. Akhirnya si Muna ini jadilah seorang pencuri ponsel. Makanya dia sebutannya adalah Muna Mobile. Suatu saat nih, suatu hari dia ambil aja gitu ponsel orang, karena kebiasaan kan dia nyuri-nyuri aja gitu. Pada saat dia nyuri ponsel itu, nah tiba-tiba ponselnya itu masuklah SMS di ponsel yang dia curi. Dia buka. Nah pas dia buka isinya itu kayak instruksi gitu. Aku datang ke sini terus ambil tas segala macam gitulah. Terus kemudian si Muna datanglah ke tempat yang dituju, yang dikasih gitu di situ. Ternyata pas dia sampai di situ, dia menemukan sebuah tas yang isinya uang. Uangnya jumlahnya 150 miliar. Saya aja nggak kebayang 150 miliar itu semana ya. Tapi orang India kan suka bikin hal-hal lebay ya. Jadi ceritanya di sini juga emang lebay juga, 150 miliar ya. Nah, si Muna bingung dapat duit sebanyak itu, ya udah dia bawa pulang. Dia bawa pulang, kemudian ya udah dia mulailah berdandan seperti orang kaya, dia pakai baju bagus dan segala macam. Ini ceritanya sih Muna Mobile. Tokoh yang keenam namanya Jagannath Ray. Ini bapaknya Vicky, politisi menjijikan, melakukan segala cara lah untuk mendapatkan kekuasaan. Semua-muanya berkaitan dengan orang ini, menyebalkan banget deh, termasuk orang-orang yang di sekitarnya gitu. Dia fitnah udah hal biasa buat dia, pembunuhan, penyuapan gitu kan. Nah, dia itu seorang politisi yang berhasil di India. Dia punya anak dua, yaitu yang pertama itu Vicky, yang kedua anaknya perempuan. Di balik sepak terjangnya dia ini, ternyata dia itu sangat kecewa sama anaknya, dua-duanya. Jadi dia kecewa banget sama anak perempuannya yang terakhir, karena anak perempuannya ini tidak mencerminkan sebagai anak orang sukses dan anak orang kaya. Anak perempuannya ini lebih senang bergaul sama anak biasa-biasa aja, bukan sama anak politisi, bukan anak pebisnis gitu loh. Dia gaulnya teman-temannya dia anak-anak biasa aja, dan itu mengecewakan bagi si Jagannath Ray. Tapi yang menjadi sumber kekecewaan dia yang paling utama adalah Vicky. Karena bagaimanapun sebagai seorang politisi, dia pengennya anaknya nantinya jadi orang politisi juga gitu kan. Tapi ya gimana ceritanya dia bisa jadi politisi? Gimana ceritanya dia bakal dipilih oleh rakyat? Sementara kehidupan Vicky itu benar-benar aut-autan. Dia nabrak orang sampai mati, tapi yang nggak mau bertanggung jawab. Dia tembak orang dan segala macam. Itu aur-auran hidupnya dan semua orang tahu. Jadi bisa dibilang seluruh India tahu betapa bejatnya si Vicky Ray itu. Dan si Vicky Ray itu nggak pernah bisa dihukum. Itu menyebabkan bapaknya sangat kecewa banget sama
anaknya itu. Kalau kita lihat dari 6 orang ini pada awalnya, ini kan bisa dibilang perkenalan awal ya. Perkenalan awal dari 6 orang ini kayaknya agak jauh gitu sama Fikire gitu. Kecuali mungkin orang yang ke 5 dan ke 6 ya. Karena kalau dari kasus Muna Mobile dari awal ya bisa dibilang kayak bukan sesuatu yang mengejutkan gitu. Pada saat kita tahu ternyata orang yang menabrak mati ayahnya Muna itu adalah Fikire. Nah, yang kedua, bapaknya mungkin bisa dibilang dialah yang punya motif gitu. Walaupun kalau ngebunuh anaknya sendiri, ya apakah bisa seorang ayah saking kecewanya sama anaknya sampai bunuh anaknya sendiri? Itu kan kemudian menjadi pertanyaan besar gitu buat kita. Kayaknya motifnya dia juga berlebihan gitu. Tapi dibanding yang lain, itu motifnya itu minimal ada gitu. Itu kalau motifnya si Eketi apaan coba dia nyari batu terus tiba-tiba bisa nyampe ke pestanya Fikire. Terus kemudian Larry Page dari mana lagi dia ada sebuah motif dia tiba-tiba ketemu sama si Fikire itu kan. Tapi semakin lama kita baca buku ini gitu, semakin jadi kan setiap bab itu orang beda-beda, nanti si ini. Jadi bisa dibilang tokohnya itu, enam-enamnya itu akan mendapat spotlight yang hampir sama lah ininya ya, banyaknya gitu. Awalnya tuh kayak nggak ada hubungannya, tapi lama-lama kita jadi ngelihat bahwa semuanya punya motif. Ini ternyata semuanya punya motif. Dan tiba-tiba nanti ada hubungan lah antara satu sama lain dari hal yang mungkin bisa dibilang kita tidak sangka-sangka. Jadi bisa dibilang ini cerita kita kayak baca laporan kepolisian gitu. Awalnya itu kayaknya nggak ada hubungannya. Polisi itu cuma nangkepin orang-orang yang kedapetan megang senjata. Udah, itu doang gitu. Jadi ada orang mati, terus di pesta itu dari semua orang yang hadir ada 6 orang yang megang senjata gitu. Nah ini kemudian ditangkap semua polisi. Kemudian mereka mulai cerita satu-satu gimana sih cerita mereka sampai ke situ. Dan kemudian di sini yang mengejutkan adalah ternyata semuanya punya motif untuk membunuh Fikire. Kisah ini sih menurut saya banyak lubangnya ya dari awal aja. Kenapa sih polisi India itu selalu digambarin bodoh? Maksud saya yang ketangkap jadikan tersangka kok cuma 6 gitu. Dari semua orang. Iya oke, mereka bawa senjata. Tapi kan kalau orang mau ngebunuh orang, apalagi orang itu udah jatuh gitu, udah ketembak, masa tetap dipegang gitu kan? Dan itu dari awal saya udah bingung gitu, kenapa polisi hanya ke 6 orang ini, sementara yang datang di pestanya Fikire itu ratusan. Dia udah menyakiti ratusan orang lain juga gitu. Dia bisa dibilang dia nggak menyakiti 1-2 orang kan. Terus 6 orang ini kan nggak megang senjata yang jenisnya sama gitu semuanya. Oke, mereka memegang senjata api semua, tapi ada yang bentuknya pistol, ada yang bentuknya macam-macam. Kan bisa ketahuan dari bentuk dari pelurunya gitu. Itu pistol mana yang ditembakkan ke Vicky gitu. Masa polisi nggak bisa ngambil situ gitu. Jadi bisa dibilang gini, ini benar-benar cerita hanya sebuah kayak bukan wawancara sih, sebuah cerita aja gitu, cerita dari setiap tersangka. Sama sekali nggak ada cerita gimana polisi mengambil uji balistik gitu dari sebuah dari pistol-pistol yang dikumpulkan dia gitu. Tidak ada juga cerita polisi itu mencari-cari bukti yang lain gitu. Dan menurut saya untuk sebuah cerita crime itu agak aneh gitu. Kecuali kalau ceritanya itu bukan drama prosedural polisi gitu. Tapi Vika Swarup sendiri merupakan seorang politisi. Dia konsul India untuk Jepang di Kobe. Kenyataan bahwa dia menulis tentang politisi dan polisi India yang korup dan pemalas bikin saya terheran-heran. Sebab karyanya sebelum ini, Slumdog Millionaire, juga mendapatkan protes di negaranya. Tapi tidak mempengaruhi karir politiknya. Bisa ya? By the way, walaupun ada beberapa lubang, tapi kisah ini pada akhirnya memperdaya juga sih. Maksudnya ya tebakan saya juga salah gitu. Saya sempat keder juga, terombang-ambing ini siapa sebenarnya yang ngebunuh gitu. Jadi menurut saya buku ini cukup bagus. Dan penilaian saya untuk buku ini mungkin 4 dari 5 bintang. Sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada pembahasan saya yang salah atau ada yang mau dikritisi, mau diprotes, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.